Assalamualaikum, selamat pagi. Puhaba Syedara, hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua pengunjung anak-anak tewas tenggelam setelah terseret arus saat mandi di Pantai Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Beras subsidi SPHP masih sulit ditemukan di pasaran saat harga beras di sejumlah pedagang di Kota Luk Semawe justru sedang tinggi. Para pelancong yang sedang berlibur di Kabupaten Aceh Selatan jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati sejuknya air terjun 7 tingkat di daerah itu. Liburan ternyata tak selamanya menyenangkan dan menghadirkan kegembiraan. Pilu dan duka dirasakan sebuah keluarga asal Melaboh, Aceh Barat saat liburan ke Kabupaten Aceh Besar. Mereka kehilangan 2 anggota keluarga saat berkunjung ke Pantai Loknga. 2 bocah masing-masing berusia 7 dan 8 tahun terseret arus saat mandi pada Sabtu siang pekan lalu. Bocah asal Melaboh baru ditemukan 2 hari kemudian, namun sudah meninggal dunia. Tim SAR gabungan menemukan kedua korban pada Senin dini hari dan siang hari tidak jauh dari tempat kedua anak itu tenggelam. Jasad M. Amar Fauzan ditemukan pada Senin dini hari, terdampar di pantai Pulau Kapuk Loknga. Sementara jasad M. Ozi Mahardika ditemukan pada Senin siang, terapung sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Operasi SAR gabungan melibatkan 2 tim menyisir kawasan darat dan laut. Bahkan pemantauan udara juga dilakukan melalui drone. Operasi SAR terhadap 2 orang yang tenggelam di Pantai Loknga, kejadian tanggal 28 Juni 2025 atas nama MOJ Mahardika dan juga M. Amar Fauzan. Alhamdulillah hari ini tanggal 30 Juni sudah berhasil ditemukan. Yang pertama ditemukan adalah M. Amar Fauzan pukul 3 dini hari. Kemudian hari ini juga berhasil ditemukan MOJ pada pukul 9.15 dan seluruh korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. 2 anak laki-laki tersebut sebelumnya dilaporkan hilang pada Sabtu sore saat sedang mandi di Pantai Loknga bersama keluarga. Orang tua korban sempat melakukan pencarian bersama warga namun tidak berhasil. Keluarga lalu meminta bantuan ke kantor Basarnas Banda Aceh. Tugas yang menerima laporan mengerahkan tim untuk melakukan pencarian. Namun jasad korban baru ditemukan 2 hari kemudian. Pengunjung diimbau agar selalu waspada dan mengawasi anak-anak mereka saat berada di sekitar pantai. Apalagi saat ini kondisi cuaca di Aceh sedang tidak normal. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Besar. Harga ikan segar di pasar tradisional Kota Luk Semawe melonjak dalam beberapa hari terakhir. Hampir semua jenis ikan harganya melonjak akhir-akhir ini. Di Pasar Impres Kota Luk Semawe, harga berbagai jenis ikan laut naik. Bahkan kenaikan harga sangat signifikan pada beberapa jenis ikan. Kenaikan harga ikan dipicu menurunnya hasil tangkapan nelayan akibat cuaca buruk yang melanda perairan Luk Semawe dan sekitarnya. Sementara permintaan ikan segar justru meningkat. Ikan merah yang sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga ikan selar juga naik dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Demikian juga harga ikan kembung yang mencapai Rp40.000 per kilogram dibanding sebelumnya cuma Rp30.000 per kilogram. Harga ikan dencis naik cukup tinggi, dari Rp24.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.
Suasana harga ikan untuk Sumatera ini tidak menjangkau, sehingga masyarakat merasa dalam pembelian kurang mampu. Yang biasanya kadang-kadang masyarakat membeli sekilo, 2 kilo, sehingga pada saat ini setengah kilo mereka. Mungkin karena faktor ekstrim atau cuaca di laut. Kenaikan harga ikan berdampak pada daya beli. Jika biasanya mereka membeli 1 hingga 2 kg ikan, saat ini cuma separuhnya. Akibatnya omset pedagang pun anjlok hampir 25%. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Beras subsidi SPHP hilang di pasaran saat harga beras sedang naik di kota Lok Semawe. Kondisi ini dikeluhkan warga yang mulai kesulitan membeli beras lantaran harga sedang tinggi. Harga beras di Pasar Impres Kota Lok Semawe melonjak selama sepekan terakhir. Kenaikan harga beras akibat ketersediaan beras subsidi pemerintah, SPHP sudah lama tidak dipasok Perum Bulog ke pedagang. Beras SPHP diakui sudah lama tidak dijual pedagang selama beberapa bulan terakhir. Akibatnya harga beras pun naik drastis. Harga beras kualitas premium yang sebelumnya masih bisa diperoleh Rp14.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara beras kualitas medium naik dari Rp12.500 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga beras juga akibat stok gabah pada petani mulai berkurang. Harga beras makin meningkat ya. Sekarang yang medium aja sudah mencecah 15.000 per kilo. Itu yang medium, yang premium sudah 16.000. Tinggi sih. Kalau sebelumnya kan cuma 12.500 yang medium. Sekarang sudah 15.000, sekitaran 2.500 per kilo nih. Kekurangan stok stok gabahnya sudah berkurang. Padi makin langka kan. Akibat kenaikan harga beras, warga juga mengurangi jumlah pembelian. Warga tidak lagi membeli beras per karung, tapi hanya dalam takaran per kilogram atau per bambu. Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab beras SPHP tidak lagi dipasok ke pasaran. Padahal beras subsidi pemerintah sangat membantu warga memenuhi kebutuhannya. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Ribuan warga Kabupaten Aceh Selatan antusias mengikuti jalan santai pada hari Minggu lalu. Jalan santai yang menempuh jarak sejauh 3 km ini diikuti segala kalangan, terutama para keluarga setempat. Peserta jalan santai menempuh rute dari Lapangan Naga menuju Ruang Terbuka Hijau RTH Tapak Tuan. Mereka juga melintasi bundaran Masjid Agung dan kembali ke Lapangan Naga. Kegiatan jalan santai semakin seru karena diwarnai senam kebugaran yang diikuti unsur Forkopimda beserta warga dan peserta. Jalan santai dalam rangka ulang tahun Hari Bayangkara ke-79 juga diisi penandatanganan komitmen dan ikrar bersama menurunkan kasus kecelakaan lalu lintas. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan jalan santai ini lebih kurang 3 kilo dan ada beberapa door prize yang kita siapkan untuk masyarakat. Sampai pagi hari ini antusias masyarakat Aceh Selatan sangat tinggi sekali. Yang semulanya kami menyiapkan kupon untuk mengikuti kegiatan ini 3.000 dan sampai saat ini 10.000. Antusias semakin meriah karena panitia menyiapkan hadiah utama tiket umroh gratis dan sepeda motor. Selain itu tersedia undian berhadiah senilai puluhan juta rupiah. Gimana, seru nggak Bu tadi Bu ada? Bukan seru lagi Pak, memang kami antusias sekali masyarakat Aceh Selatan untuk memeriahkan HUT
Bayangkara ke 79. Jauh nggak tadi rutenya tadi Bu, perjalanannya Bu? Lumayan jauh. Tapi kami karena semangatnya kami tidak mengenal lelah. dapat hadiah dan dapat sehat. Kegiatan olahraga sebagai upaya merangkul warga untuk membantu petugas mencegah tindak kriminalitas dan mencegah kasus kecelakaan lalu lintas. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Selatan.